Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengeklaim pelaksanaan mudik Lebaran 2024 cukup baik. Hal ini berdasarkan evaluasi internal pemerintah. Muhadjir menuturkan salah satu indikatornya adalah berkurangnya jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun ini dibandingkan tahun 2023. Dia menyebutkan jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dan luka-luka juga berkurang. Muhadjir mengakui bahwa ada peristiwa kecelakaan yang cukup menyita perhatian seperti tabrakan di Tol Cikampek kilometer 58 dan bus terguling di Batang, Jawa Tengah. Namun dia menambahkan beberapa solusi yang disiapkan pemerintah terkait merealisasi buffer zone di Jalan Tol Jakarta Merak serta mengaktifkan pelabuhan Pajang di Situbondo cukup membantu mengurangi berbagai masalah yang terjadi selama arus mudik Lebaran 2024. Muhadjir menambahkan, buffer zone di Jalan Tol Jakarta Merak perlu dibuat demi mencegah penumpukan kendaraan di jalan tol dan area parkir Pelabuhan Merak. Sementara Pelabuhan Pajang akan menjadi alternatif untuk melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa ke Bali, Lombok, Sumbawa, dan Madura. Tapi dari kami secara internal sudah melakukan evaluasi. Dalam beberapa hal ada perbaikan dibanding tahun lalu. Misalnya jumlah kecelakaan mengalami penurunan, kemudian dari korban meninggal juga turun, korban cedera juga turun, kemudian juga dari laporan dari Dirut Jasara Harja, santunan yang dikeluarkan dibanding tahun lalu juga mengalami penurunan sekitar 52%. Tentu ini suatu hal yang sangat baik, walaupun memang ada beberapa peristiwa yang sangat sebetulnya kita prihatinkan tidak perlu terjadi, yaitu terjadinya tabrakan di kontraflow kilometer 58 yang menyebabkan ada 12 orang dalam satu kendaraan yang meninggal dunia. Kemudian kejadian yang kedua adalah bis yang guling itu di daerah Batang, Jawa Tengah. Ya. Dan itu saja yang peristiwa yang cukup menonjol. Untuk yang lain, kejadian-kejadian yang lain sangat biasa saja, artinya tidak ada yang istimewa. Kemudian saya juga memohon dukungan beliau untuk segera merealisasi kilometer 97 untuk arah Jakarta Merak, yang tahun depan kalau itu bisa sudah jadi, itu bisa dijadikan buffer zone untuk kendaraan-kendaraan yang akan berangkat menyeberang dari Pelabuhan Merak itu sebelum menuju ke pelabuhan sudah di screening di situ, mulai dicek tiketnya sudah punya atau belum, apakah juga harus berangkat hari itu atau kelewat atau sebelum waktunya berangkat. Kemudian juga akan di situ akan kita tetapkan bagi siapa saja yang harus berangkat duluan dan siapa yang belakangan. Sekarang ini belum ada buffer zone, sehingga kita saksikan terjadi penumpukan kendaraan di tol, termasuk di area parkir Merak yang sangat terbatas itu. Dan itu mudah-mudahan kalau ini beliau nanti memberikan dukungan dan bisa direalisasi, insya Allah tahun depan sudah tidak ada lagi kendaraan yang ngantri sekitar 16 kilo di tol itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga sudah melaporkan bahwa ada penambahan pelabuhan baru untuk bagian timur, yaitu Ketapang Gilimanuk, yaitu Pelabuhan Panjang daerah Situbondo, Jangkar ya, Pelabuhan Jangkar, daerahnya Pak Staf Khusus ini, yang nanti bisa digunakan untuk pelabuhan alternatif selain Ketapang, terutama untuk mereka yang nanti akan berlayar menuju ke NTB, yaitu Lombok dan Sumbawa. Itu tidak perlu lagi menyeberang ke Gilimanuk, nanti menyeberang lagi ke Lombok dan nyebrang lagi ke Sumbawa. Jadi bisa langsung. Gitu. Di samping itu juga ada beberapa pulau di sekitar Madura, termasuk Madura nanti bisa diakses langsung dari Pelabuhan Jangkar itu. Itu saya kira beberapa poin yang tadi saya laporkan. Secara umum, alhamdulillah berkat dukungan rekan-rekan wartawan, feedback yang diberikan kepada kami sebagai penyelenggara penanganan mudik 2024 ini, sehingga kita bisa segera membuat kebijakan-kebijakan penyesuaian atau policy adjustment ketika ada masalah.